Hai, Shalom, namaku YJ. Jadi kemarin aku baru saja beli HP Google Pixel 3 dan ini dia HP-nya. Karena saya nggak punya waktu, jadi saya unboxing paketnya duluan. Dan langsung saja kita masuk ke videonya. Jadi Google Pixel 3 ini saya beli di harga 1,5 jutaan ya. Dan link pembeliannya saya taruh di deskripsi video ini. Dan ini saya beli sendiri ya, nggak di endorse sama sekali. Dan di dalam boxnya hanya terdapat kabel charger dan HP-nya ya. Ya ini cuma batangan, nggak ada boxnya, tapi oke lah, sudah sesuai dengan deskripsi si sellernya. Tapi yang membuat saya khawatir itu saat pertama kali dihidupkan, HP-nya ternyata mati alias low bat. Dan di sini saya sudah mulai khawatir ya dan curiga nih. Saya merasa HP ini tuh nggak dicek dulu sebelum dikirim atau nggak ada quality controlnya. Jadi asal ada aja gitu langsung dikirim. Dan setelah saya cek-cek lagi di bagian bodi dan pinggiran layarnya itu juga terdapat banyak noda ya. Dan contoh ini di pinggiran bagian kameranya itu ada noda bekas case ya, yang sebenarnya itu bisa dihilangin, tapi sebelum dikirim itu nggak dibersihin dulu dari sellernya. Jadi kesannya kayak asal ada aja gitu langsung dikirim. Dan di sini juga terdapat banyak goresan-goresan ya. Dan ini nggak sesuai dengan deskripsi sellernya karena saya itu belinya yang mulus ya, yang like new lah, 98 sampai 99% like new. Dan ini dia HP-nya setelah saya charger ya dan saya hidupkan. Dan sudah saya install beberapa aplikasi dan sudah saya pakai. Untuk semua fungsinya di HP ini saya rasa normal ya. Untuk layarnya juga normal, touchnya itu bisa semua. Tapi untuk bagian baterai ini yang membuat saya khawatir ya. Setelah saya cek di aplikasi Acucu baterai atau apalah itu, ternyata BH-nya itu di angka 74% dengan kapasitas maksimal itu di 2200 mAh ya. Dan kapasitas HP ini aslinya itu di 3000-an mAh. Tapi ini normal karena Google Pixel 3a ini keluaran tahun 2019 kalau nggak salah. Dan data tersebut belum tentu akurat ya. Untuk boros tidaknya itu belum bisa saya pastikan sekarang. Minimal saya pakai dulu lah, kurang lebih semingguan baru bisa saya simpulkan. Dan untuk versi Android di HP ini ternyata sudah di Android 12 ya, di Android yang paling baru. Dan mungkin ini updatean terakhir dari HP ini, jadi mentok di Android 12 ya kalau nggak salah. Jadi HP ini nanti tidak akan mendapatkan updatean ke Android 13. Oke, lanjut di bagian IMEI. Setelah saya cek itu ternyata IMEI HP ini tidak terdaftar di website Kemenperin ya. Tapi untuk toko yang menjual HP ini memberikan garansi seumur hidup untuk IMEI-nya. Jadi saya merasa lebih lega ya, merasa lebih aman. Dan untuk sinyalnya sendiri setelah saya cek itu masih muncul ya, walau IMEI-nya tidak terdaftar. Dan untuk performa dari HP ini di tahun 2022 menurut saya masih oke banget ya, masih layak dipakai jika tidak untuk bermain game. Jika digunakan untuk bermain game itu menurut saya kurang nyaman banget ya. Di sini saya coba mainkan game MLBB selama 8 menit dan baterainya itu berkurang sekitar 4%-an aja di settingan high ya. Dan saya rasa baterai HP ini masih normal. Dan saat saya gunakan untuk bermain game, HP ini masih nyaman ya, karena tidak panas. Tapi untuk feel mainnya sendiri tuh nggak enak banget, karena sering patah-patah, nggak smooth lah istilahnya.
Jadi saya nggak ngerekomendasiin HP ini untuk bermain game ya, karena nggak enak banget, patah-patah. Tapi untuk bermain sosial media, chattingan, nonton film, HP ini masih oke banget ya. Pokoknya smooth lah kalau untuk sosial media karena UI-nya itu ringan. Karena di Google Pixel 3 ini masih menggunakan, bukan masih sih, emang menggunakan stok Android ya. Jadi nggak ada customan apapun. Tapi mungkin HP ini bakal saya retur ya, karena di sini saya kurang puas banget dengan HP yang saya dapat ini. Pokoknya kurang mulus lah, kurang enak dipandang. Dan setelah saya coba chat sellernya untuk minta tuker unit atau retur lah, ternyata respon sellernya itu baik banget dan gak ribet lah, langsung di ACC proses returnya. Di sini saya hanya cerita jujur ya apa yang saya rasain. Jadi kalau bagus ya saya omongin, kalau jelek ya tetap saya omongin. Dan untuk hasil fotonya sendiri masih sangat bagus banget ya. Dan saya pribadi sangat suka dengan hasilnya. Bahkan menurut saya masih bisa lah bersaing dengan hasil foto dari iPhone 12 mini yang saya review kemarin. Dan jujur saya lebih suka hasil foto dari kamera Google Pixel 3 ini ya. Kayak lebih enak aja dilihat. Dynamic range di HP ini cukup luas ya. Memang saat di bagian preview objek terlihat cukup gelap ya, dan yang terlihat jelas itu di bagian langitnya. Tapi saat dilihat hasilnya, di bagian objek maupun langit itu terlihat cukup jelas lah. Pokoknya masih jos lah. Dan ini hasil perekaman dari Google Pixel 3a Full HD 60 fps. Cukup stabil. Hasil perekaman dari Google Pixel 3, resolusinya 4K 30 fps ya. Dan yep, coba untuk jalan. Dan ini untuk hasil perekaman kamera depannya. Untuk resolusinya tidak bisa diatur ya. It's a
Tapi untuk hasil perekaman di video Google Pixel 3 ini masih kalah ya dengan HP iPhone lah, terlebih iPhone 12 mini yang saya review kemarin. Jadi untuk kesimpulannya bisa saya simpulkan HP Google Pixel 3a ini masih sangat recommended banget ya untuk dibeli di tahun 2022. Apalagi dengan harganya yang murah di angka 1,5 jutaan, kalian bisa dapat HP dengan kamera yang masih sangat bagus banget ya, dengan UI yang ringan, smooth, walau refreshnya itu masih di angka 60 Hz. Pokoknya untuk bermain media sosial, untuk chattingan, untuk nonton itu masih nyaman banget ya. Tapi jika kalian mencari HP untuk bermain game, saya kurang merekomendasikan HP ini. Oke, mungkin cukup segitu saja yang bisa saya sampaikan. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like.